Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 201010550541. Di sini saya mau mempresentasikan sebuah tugas akhir yang berjudul Analisis Fundamental dan Value Investing terhadap kinerja dan harga saham PT Global Mediacom Tbk, yaitu BMTR dengan periode 2014 sampai dengan 2023. Presentasi ini kita buat untuk sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen keuangan atau seminar manajemen keuangan. Mari kita mulai. PT Global Mediacom adalah perusahaan induk yang mengelola 4 stasiun TV, yaitu MNC, RCTI, Global TV, dan iNews TV, dan juga berbagai bisnis media lainnya. Di sini kita ada sebuah fenomena yang cukup menarik, yaitu harga saham dari PT Global Mediacom Tbk itu terus mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir dari periode 2014 sampai dengan 2023 yang berbanding terbalik dengan kinerja dan nilai intrinsik saham yang terus bertumbuh yang bisa kita lihat di grafik yang sebelah kanan. Jadi, dengan keanehan atau anomali ini, kita membutuhkan analisis fundamental dan value investing untuk mencari tahu sebenarnya kinerja perusahaan ini bagus atau tidak, dan juga nilai intrinsiknya seberapa atau nilai wajarnya, dan juga akhirnya kita bisa mengetahui perusahaan ini layak atau tidak untuk kita investasikan. Di sini kita mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana kinerja bisnis dari PT Global Mediacom ini, lalu bagaimana kinerja keuangannya yang kita menggunakan yaitu analisis rasio, yaitu rasio ROE, DER, EPS, BV, dan PBV. Lalu kita juga menggunakan VAL, dan juga kita harus mengetahui berapa nilai intrinsik dari saham ini dan layak atau tidak perusahaan ini untuk kita investasikan. Sama dengan tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian ini kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari bisnis ini, mengetahui juga kesehatan keuangan, dan juga pasti kita harus mengetahui bagaimana nilai wajar atau harga sebenarnya dari saham ini, dan juga sehingga kita bisa mengetahui layak atau tidaknya kita sebagai investor untuk berinvestasi di perusahaan ini. Jika kita bisa lihat, di sini adalah kerangka berpikirnya, yaitu PT Global Mediacom dengan periode 2014 hingga 2023, kita akan menganalisisnya dengan analisis fundamental untuk mengetahui kinerja keuangan, kinerja bisnisnya dari segala macam lini, berdasarkan laporan keuangannya, serta kita juga akan mencari tahu dengan menggunakan value investing untuk mencari tahu bagaimana nilai intrinsik atau nilai wajar saham ini, sehingga kita mempunyai dua hasil, yaitu bagaimana kinerja keuangannya baik atau tidak, dan bagaimana harga sahamnya bagus atau tidak, yaitu nilai intrinsiknya. Jika dua-duanya bagus, maka bisa kita simpulkan bahwa perusahaan ini layak atau tidak untuk kita investasikan. Seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini bahwa metode penelitian dari penelitian ini kita menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu melihat atau mencari tahu datanya, yaitu dari laporan keuangan dan laporan tahunan, bagaimana kinerja dari perusahaan ini. Lalu kita menggunakan metode pengumpulan data, yaitu teknik dokumentasi dengan mengambil data dari laporan keuangan, khususnya pada laporan neraca dan laba rugi. Serta kita menggunakan analisis data, yaitu return on equity, debt to equity, earning per share, book value, price to book value, dan Benjamin Graham formula, yaitu untuk mencari nilai intrinsik saham. Kita sampai pada pembahasan bahwa PT Global Mediacom ini adalah perusahaan yang memiliki portofolio media terbesar di Indonesia dan paling terintegrasi di Indonesia.
karena mereka mengoperasikan 4 stasiun TV, yaitu seperti MNC TV, RCTI, iNews TV, Global TV, dan juga berbagai unit bisnis yang berhubungan dengan media lainnya. Dan juga kita bisa lihat di sini bahwa kinerja dari PT Global Mediacom, khususnya kinerja keuangannya yang menggunakan analisis rasio, kita bisa lihat bahwa return on equity yang dengan rumus laba bersih dibagi dengan ekuitas. Kita bisa lihat di sini bahwa dari selama 10 tahun terakhir, return on equity Global Mediacom itu berada di bawah standar industrinya, yaitu di bawah 40%, yang berarti tidak layak perusahaan ini untuk kita investasikan kalau berdasarkan return on equity-nya. Jika bisa kita lihat lagi bahwa debt to equity ratio, yaitu DER-nya dari selama periode 10 tahun itu lebih banyak layaknya karena berada kurang dari 80%, yaitu standar industrinya, kecuali pada tahun 2017 dan 2018 yang memiliki debt to equity ratio itu di atas 80%, yang berarti tidak layak karena hutang dari perusahaan ini melebihi ekuitas perusahaan. Lalu kita bisa lihat di bawahnya bahwa earning per share dan book value itu memiliki nilai yang positif, yang berarti baik. Tidak ada kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam segi keuntungan maupun ekuitasnya. Lalu bisa kita lihat PBV-nya, yaitu price to book value, itu selalu layak investasi karena berada kurang dari 1 kali. Hanya pada tahun 2014 saja PBV-nya itu lebih dari 1 kali. Karena itu juga bergantung pada harga saham pada saat itu. Karena rumus PBV itu adalah harga saham dibagi dengan book value. Di sini kita bisa lihat lagi untuk value investingnya. Di sini kita juga memberikan contoh perhitungannya bahwa Benjamin Graham formula dengan teorinya dia itu menggunakan EPS pada tahun terbarunya. Dari sini kita menggunakan EPS tahun 2023 dengan EPS-nya 64 dan juga menggunakan PER wajar yaitu 8,5 yang sudah ditentukan oleh Benjamin Graham sendiri. Lalu kita di sini kita menggunakan growth-nya itu 15%, growth rata-ratanya dengan perusahaan yang wajar. Lalu risk free rate atau suku bunga acuan yang sejumlah 6,39%. Lalu juga kita mengambil data tingkat pengembalian dari obligasi A3 dengan tenor 10% yaitu sebesar 7,79%. Jadi untuk mencari nilai intrinsik dengan Benjamin Graham formula itu rumusnya adalah EPS dikali PER ditambah 2G atau growth dikali dengan risk free rate dibagi dengan pengembalian dari obligasinya yaitu A3. Dan kita mendapatkan nilainya itu sebesar Rp2.029 pada tahun 2023. Jika kita lihat tabel di sini bahwa selama 10 tahun terakhir nilai industry value itu memiliki lebih banyak layaknya karena lebih dari harga saham perusahaan pada tahun-tahun tersebut. Hanya pada tahun 2015 saja nilai intrinsic value-nya itu lebih rendah dibandingkan harga sahamnya. Jadi jika kita lihat di sini dari rata-rata penelitian kita, ROE-nya itu rata-ratanya itu 7,23%, yang berarti tidak layak. Lalu di sini kita bisa lihat DER-nya itu 64,10%, yang berarti layak. EPS-nya Rp87 yang berarti layak. BV-nya 1.149 yang berarti layak. BBV-nya 0,57 kali yang berarti layak. Intrinsic value-nya sebesar Rp2.768 yang berarti layak. Karena ROE-nya itu tidak melebihi 40% dari standar industrinya. Begitu juga DER dan PBV
Sedangkan EPS dan BV itu layak karena bernilai positif, tidak negatif, yang berarti perusahaan tidak rugi dan perusahaan masih memiliki modal. Lalu nilai intrinsic value-nya layak karena nilai intrinsiknya itu lebih dari harga saham. Jadi bisa kita sebagai calon investor sangat disarankan untuk membeli saham PT Global Mediacom karena harganya murah sehingga memiliki potensi keuntungan kapital gain yang besar. Di sini kita sampai pada kesimpulan bahwa PT Global Mediacom layak investasi berdasarkan analisis rasio yang menunjukkan kinerja perusahaan yang sangat baik dan efisien. Sedangkan berdasarkan value investing layak investasi karena nilai intrinsiknya lebih besar dari harga saham saat ini. Penulis menyarankan agar manajemen perusahaan berfokus untuk memaksimalkan penggunaan modal yang dimiliki guna menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar lagi. Sekian presentasi dari saya. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.